Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ratman Channel. Konbanwa minasan. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Dan semoga pandemi ini COVID-19 bisa cepat berlalu ya. Allahumma amin. Oke, pada kesempatan malam ini saya akan berbagi cerita atau berbagi pengalaman ya, mengenai 10 hal yang tidak boleh kalian lakukan di Jepang ya. Itu ada 10 hal. Oke, jadi bila kalian suka dengan video ini, jangan lupa ya ditekan tombol like, komen, subscribe, and share ya kepada teman-teman, biar kalian tahu sebelum datang ke Jepang itu nanti apa saja yang kalian perlu lakukan atau yang tidak boleh kalian lakukan di Jepang, seperti itu ya. Oke, ikuti terus video ini, cekidot. Oke, 10 hal yang tidak boleh kalian lakukan di Jepang ya. Yang pertama ya, itu adalah awasebasi. Apa itu awasebasi? Awasebasi itu adalah sebuah kegiatan memberikan makanan kepada orang lain dengan satu sumpit ke sumpit yang lain. Jadi dengan sumpit ya. Oke, ke orang lain. Jadi di sini sebenarnya istilah ini sebenarnya tabu ya. Kenapa tabu? Karena gimana sih ya, di Jepang ini ada sebuah tradisi kremasi ya kan. Nah, di mana tulang yang tersisa tadi itu yang dari abu kremasi itu akan dioper ke anggota keluarga dengan menggunakan sumpit. Nah, oleh karena itu awasebasi ini dianggap sama orang Jepang itu membawa sial atau menularkan kesialannya melalui sumpit tadi itu. Itu sih menurut saya yang dimaksud dengan awasebasi. Oke, jadi itu yang pertama. Yang kedua ya, itu di Jepang ketika musim bunga sakura kalian tidak boleh memetik ya. Jadi ketika kalian pergi ke taman sakura, bunga sakura tadi itu kalian tidak boleh memetik. Kenapa? Karena bunga sakura ini dianggap sama orang Jepang itu adalah sebuah kebanggaan tersendiri. Karena bunga sakura sendiri itu mekar sekitar 1 mingguan saja. Setelah 1 minggu mekar itu akan berguguran sendiri, dan itu cuma 1 tahun sekali ya. Itu biasanya di bulan 3-4an, di bulan 3 atau bulan 4. Jadi seperti itu. Jadi jika kalian kok liburan yang baru datang ya, mungkin yang datang ke Jepang itu liburan, entah itu di sini kerja atau magang, itu jangan sampai kalian memetik bunga sakura ya. Oke, jadi diingat itu. Oke, yang tidak boleh dilakukan di Jepang yang ketiga, yaitu memberi uang tips kepada pegawai di restoran. Kenapa di sini tidak boleh? Karena di sini pegawai itu harus bisa melayani pelanggan dengan baik, harus memberikan pelayanan yang terbaik. Agar apa? Agar pelanggan tadi itu merasa nyaman dan bisa kembali lagi ke tempat restorannya tadi itu. Makanya
kalian tidak boleh memberi uang tips istilahnya ya. Karena apa guys, di sini pun mereka ingin memberikan yang terbaik saja dan sudah dibayar. Jadi seperti itu. Oke. Terus yang keempat, tidak membungkuk atau ojiki shinai. Jadi di Jepang ini seperti video sebelumnya itu ada ojiki kan. Oke. Di penduduk di Jepang itu memiliki rasa hormat yang tinggi kepada sesama ya. Jadi jika kalian kok bertemu tidak saling membukakan diri, ini aja lah ya, itu istilahnya kalian itu dianggap sombong atau tidak sopan ya. Karena membungkuk itu di sini itu merupakan suatu penghormatan atau memiliki rasa segan sesamanya, seperti itu. Jadi kalian kalau di sini kalau bisa ketemu sama orang Jepang atau teman orang Jepang seperti itu ya, itu membungkukkan diri ya, aisatsu, wah gozaimasu, apa konnichiwa, konbanwa, seperti itu ya. Jadi kalian lakukan seperti itu. Oke. Di sini tidak kenal salaman ya. Mungkin kalau orang yang pernah sudah datang ke Indonesia tahu istilah berjabat tangan ya. Tapi kalau yang belum tahu sama sekali ya harus ojiki, harus membungkukkan badan seperti itu. Oke, terus yang kelima. Yang kelima itu ketika kalian pergi ke suatu pemandian air panas, kalau di sini namanya onsen ya, kalian itu tidak boleh mengotori onsen tadi itu, pemandian air panas ya. Jadi kalian sebelum masuk ke onsen atau pemandian air panas tadi, kalian harus lepas semua pakaiannya ya, bawa handuk kecil ke dalam. Terus sebelum kalian masuk ke dalam tempat air panas tadi itu kalian harus membersihkan diri dahulu, itu dengan sampoan, pakai sampo, pakai sabun, segala macam, semuanya dari ujung kepala sampai ujung kaki dibersihkan dulu. Jadi ketika kalian masuk ke dalam kalau di sini seperti kolam ya, jadi kolam pemandian air panas tadi itu kalian sudah benar-benar kondisi steril ya, jadi seperti itu. Oke. Terus yang keenam itu menenggak minuman sebelum kalian kanpai ya. Jadi di sini ada istilah kanpai. Kanpai itu kalau di Indonesia ya bersulang ya. Jadi kalian pada saat kalian berkumpul dengan teman atau apa dalam acara mungkin ulang tahun atau suatu pernikahan, terus mungkin ada kenaikan jabatan segala macam ya, itu pasti akan dibuka dengan kanpai ya. Jadi jika kalian kok mungkin ya baru pertama kali kok kalian berkumpul sama orang Jepang, terus sebenarnya ingin minum, tapi ya kalau orang Jepang belum melakukan kanpai, istilahnya ya, tos ya, kanpai bersulang seperti itu ya, itu jangan kalian minum dulu ya, itu dianggap tidak sopan ya. Jadi kalian harus nunggu istilah kanpai tadi itu ya. Ingat ya, kanpai. Terus yang ketujuh itu kalian tidak boleh berbicara keras atau bertelepon dengan keras ketika kalian berada di kereta ya. Memang lebih menyenangkan kalau ketika kita jalan-jalan dengan teman ya kan, atau dengan pacar kita di Jepang ini, itu paling enak di perjalanan pasti ngobrol daripada kita tidur kan, rasanya seperti gimana kayak gitu ya kalau menurut saya ya. Tapi kalau di sini
kalau kalian kok berisik dan berbicara keras dengan keras, apalagi mungkin kalian telepon dengan orang lain ya kan, itu sangat mengganggu penumpang yang lain. Makanya kalau dibilang itu bisa melanggar etika ya di dalam kereta, seperti itu. Jadi kalau disarankan ya, kalau kalian di dalam kereta mending berbicara kalian lebih pelan saja ya, jangan terlalu keras. Terus kalau enggak kalian bawa komik atau koran atau apalah ya, sambil baca buku aja, seperti itu. Oke, yang ke-8 adalah duduk di kursi prioritas. Jadi di dalam kereta itu ada yang namanya kursi prioritas ya. Kursi prioritas ini digunakan atau bisa diduduki oleh ibu yang sedang hamil atau orang yang sudah tua, terus orang tua yang membawa anaknya, sama orang yang sedang sakit, seperti itu ya. Itu yang diprioritaskan. Jadi jika kalian pergi naik kereta ada tempat duduk di kursi prioritas itu kosong, kalian jangan duduk di situ ya. Kemungkin nanti di pemberhentian berikutnya mungkin ada orang tua yang baru naik, usahakan dipersilakan duduk. Tapi mungkin kalau memang belum ada ya kalian mungkin bisa duduk, tapi setelah ada orang yang masuk, orang tua atau ibu hamil, kalian harus mempersilakan duduk, seperti itu. Oke, kemudian poin yang ke-9 yaitu berhenti di eskalator sebelah kanan. Jadi kalau di Jepang ini ya, jika pasti kalian akan menemui eskalator di stasiun, di eki ya. Itu pasti biasanya ada eskalatornya kalau ekinya atau stasiun itu agak besar. Nah, pada saat kalian naik eskalator atau menuruni eskalator, kalau kalian itu tidak terburu-buru atau santai, kalian lebih baik di sebelah kiri berdirinya ya. Jangan sampai kalian berdiri di sebelah kanan. Kenapa? Kalau di sini itu kalian untuk kalau yang tidak buru atau santai itu di sebelah kiri, terus kalau yang sebelah kanan itu buat lalu lintas yang memang buru-buru atau mengejar kereta ya. Itu pasti tempat buat jalan cepat lah, seperti itu. Jadi ingat ya. Tapi kalau di Jepang ini sebenarnya kayaknya sih nggak semuanya deh. Kalau buat santai itu di sebelah kiri, mungkin ada juga yang sebelah kanan, mungkin di daerah bawah mungkin kayak gitu ya. Jadi ingat ya, kalian lihat sikon. Oke. Terus poin yang ke-10 yaitu membuang sampah itu tidak boleh sembarangan ya. Jadi kalian kalau berada di Jepang, seperti video sebelumnya itu ada bagaimana membuang sampah ya, cara membuang sampah. Jadi di Jepang itu jika kalian membuang sampah itu ada schedule-nya ya, dan sampah tadi itu dipisah-pisah antara sampah moenai gomi, terus ada sampah botol, ada sampah kaleng, ada sampah pink atau kaca, itu dipisah ya, dan schedule-nya itu beda ya. Biasanya kalau sampah yang campuran itu marugomi sama monegomi itu biasanya di hari Selasa dan hari Jumat. Terus kalau botol sama kaleng itu biasanya di hari Rabu ya. Oke. Jadi kalau di sini kalian jangan sampai membuang sampah sembarangan. Itu video hari ini ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, di share, di subscribe ya kepada teman-teman, dan jangan lupa diaktifkan notifikasi loncengnya biar kalian bisa mengikuti terus video saya tentang kehidupan di Jepang ya. Semoga video ini bermanfaat.
eh, jangan lupa gunakan selalu masker ya. Tapi sekarang saya ini nggak pakai masker, masker ada di depan ya, karena sekarang lagi sepi keadaan. Ini ambil video pada malam hari. Semoga kita doakan semoga pandemi ini cepat berlalu ya, biar kita bisa bebas beraktivitas. Oke, sekian video hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perantau, salam Gambate.